ketika dunia barat frustasi dengan keadaannya dan kemudian memblame Islam dan umat Islam sebagai penyebab dari kegagalan mereka, maka kemudian dikampanyekan sedemikian rupa apa yang disebut sebagai Islamophobia. Bagian yang terpenting dari Islamophobia, saudara-saudara, adalah pendiskreditan pesantren. Pesantren dianggap sebagai sentral daripada para bajingan. Pesantren dianggap sebagai pusat daripada radikalisme. Pesantren dianggap sebagai pusat daripada terorisme. Pesantren dianggap sebagai pusat dari segala keterbelakangan. Saudara-saudara, pada saat itu lahirlah Ma'had Az-Zaitun. Ma'had Az-Zaitun dilahirkan oleh Syekh Az-Zaitun bersama sahabat-sahabatnya yang sangat terbatas jumlahnya, berhasil sedemikian rupa karena didukung oleh sahabat-sahabat kita yang dengan setia selalu mendukung gagasan dan implementasi dari gagasan yang dicanangkan dan dilakukan oleh Syekh Az-Zaitun. Karena kelahirannya tidak tepat waktu, lahir ketika orang mendiskreditkan pesantren. Pesantren dianggap sampah, di underestimate sedemikian rupa. Jauh sebelum itu diawali oleh definisi Zamakhsyari Dhafir barangkali. Az-Zaitun didirikan oleh Syekh bersama kawan-kawan dan seluruh sahabat-sahabat para pendukungnya dengan tata cara pendirian yang berbeda, dengan master plan yang sangat modern, sehingga kemudian menimbulkan kekagetan. Kekagetan itu, atau shock terapi dari kelahiran Az-Zaitun, itulah yang kemudian menimbulkan caci maki. Karena apa? Karena banyak di antara sahabat-sahabat kita sendiri, tokoh-tokoh dan atau orang yang ditokohkan, yang tenggelam berkutat mengikuti trendi daripada Islamophobia. Az-Zaitun disebut sebagai sarang daripada segala yang disebut tidak baik oleh mereka. Az-Zaitun dianggap sebagai sentral pengajaran ajaran sesat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tetapi kita sangat beruntung, tetapi kita sangat bangga bahwa Syekh Az-Zaitun tidak give up, terus komit terhadap perjuangan pendidikannya, sehingga Az-Zaitun sampai hari ini bisa kita lihat sebagai pesantren yang kreatif, pesantren yang terbesar tetapi juga terkaya di negeri ini. Mungkin saya terlalu berlebihan, tetapi itu kenyataannya. Kalau pesantren kemudian dikaitkan dengan bagaimana yang namanya ekonomi kreatif itu, dengan membuat sabun, dengan membuat kerajinan tangan dari bambu yang tidak kompetitif, itu sudah kuno bagi Az-Zaitun. Karena apa? Karena yang terpenting bagi kita semua adalah how to manage pesantren. Bagaimana kita memanage pesantren sebagai seorang pebisnis, memanage sebuah perusahaan. Untuk apa? Sebagai lesson learn, agar anak-anak kita nanti ketika tampil di tengah-tengah masyarakat, tampil secara prima dengan semangat wira swasta, entrepreneurship yang tinggi. Itulah inti daripada pesantren kreatif dan kreativitas sebuah pesantren. Hadirin yang amat saya hormati,
Itu sedikit mengulas, nanti akan disampaikan oleh Syekh. Karena saya kalau ulas terus tentang kreativitas dan apa itu kreativitas, nanti kualat. Nanti Syekh tidak bisa menyampaikan sesuatu yang kemarin masih belum disampaikan. Saudara, terlihat hari ini contoh yang paling nyata adalah bagaimana saudara-saudara duduk dengan jarak yang rapi dan dengan jumlah yang persis seperti hari ini, tahun baru Hijrah 1443. Inilah kreativitas yang nyata, sangat sederhana, tetapi tidak bisa dilakukan oleh pondok pesantren manapun di Indonesia. Sekali lagi kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Ma'had Az-Zaitun yang menurut Profesor Dr. Husnan Bai Fanani sedang menulis, sedang mengukir sejarah peradaban umat manusia. Kalau kita bersyukur, kita akan dapatkan lebih dan lebih. Wal yasdad, wal yasdad, wal yasdad. Saudara-saudara yang amat saya hormati, ketika saya berdiri di masjid, saya melihat bahwa masjid ini dalam posisi finishing yang terus dilakukan. Saya teringat hari ini sekian tahun yang lalu, sahabat kita Allah yarham Utomo Dananjaya, yang lebih dikenal dengan Mas Tom, kawan seperjuangan, guru Syekh Profesor Dr. Nurholis Majid. Beliau menyampaikan kepada saya bahwa sahabat-sahabat kita yang ingin menghancurkan Az-Zaitun sudah terlambat. Saya tanya, kenapa Mas Tom? Karena Az-Zaitun sudah berdiri kokoh dan antar terus berdiri semakin kokoh dan semakin kokoh lagi. Tetapi Mas Tom menyampaikan bahwa ada kesempatan bagi mereka untuk bisa menghancurkan tempat tercinta kita ini. Apa itu Mas Tom? Kalau mereka sanggup meruntuhkan Masjid Rahmatan lil Alamin. Ketika saya tanya, adakah mereka sanggup meruntuhkan Masjid Rahmatan lil Alamin? Jawabnya tidak ada. Kenapa Mas Tom? Karena kawan-kawan yang ingin menghancurkan Az-Zaitun bukanlah kawan-kawan yang ateis. Bukan kawan-kawan yang beribadah di luar masjid. Mereka adalah kawan-kawan yang percaya bahwa barang siapa yang membangun masjid di muka bumi akan dibangunkan istana di akhirat nanti. Bahwa mereka yang menghancurkan kita adalah, yang ingin menghancurkan kita adalah mereka yang percaya bahwa masjid ini adalah rumah Allah. Dan barang siapa yang ingin menghancurkan masjid, maka tempatnya finnari jahannam khalidina fiha abadan abada. Hari ini sekian puluh tahun kemudian, ketika umat manusia dicabar oleh apa yang disebut sebagai pagebluk COVID-19 atau apapun namanya itu, dengan segala anak cucunya, dunia menjadi luluh lantah. Barat sudah give up. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa tampil prima. Dan pada saat itu mereka sudah tidak lagi menjadikan Islamofobia sebagai program utama mereka. Mereka sudah melupakan pesantren. Bukan hanya di Indonesia, pesantren itu ada di Filipina Selatan, di Mindanao, ada di Brunei Darussalam, ada di Malaysia, dan ada di Thailand Selatan.
pesantren sekarang boleh bangga karena sudah tidak lagi diganggu oleh gangguan-gangguan mereka. Tetapi Az-Zaitun walaupun diganggu bukan oleh pihak barat tetapi oleh sahabat-sahabat kita, seperti kata Mas Tom, kita semua tidak akan hancur sebagaimana kokohnya masjid rahmatan lil alamin ini. Saudara, sekali lagi maafkan saya kalau apa yang saya sampaikan tidak tartil. Akhirnya saya ingat pada pepatah Arab, pada syair yang sering dinyanyikan oleh para penyanyi Arab. Kali ini judulnya adalah Imintu Billah. Disebutkan dalam syair itu yang kita kubah sebagai Az-Zaitun, nur jamalika ayatun minallah amantu billah. Az-Zaitun nur jamalika fid dhalam badrun fin nahari tamam. Az-Zaitun, cahaya cantikmu adalah pertanda kebesaran Allah. Amantu billah. Az-Zaitun, cahaya kecantikanmu di gelap malam tampaknya seperti rembulan di siang hari yang terang benderang. Wahana kata sekali lagi selamat Hari Raya atau Tahun Baru Islam. Mari kita selalu menjaga diri, menjaga keluarga agar terselamatkan dari musibah umat manusia yang barangkali menempatkan kita pada perang, di mana musuh kita adalah musuh yang tidak terlihat, yang selalu kita sebut sebagai junud lam tarawha. Hadza wallahu yar'ana wa yahfaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka.